Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menyiapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik. Kita mau menghadap Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang kita bawa dapat menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa biarlah pada pagi hari ini kita semua menghadap Tuhan dengan hati yang bersuka, dengan tubuh yang optimal, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada kekurangan fisik, sehingga kita dapat bertemu Tuhan dengan begitu indahnya. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan dengan konsentrasi, dengan berfokus sama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Tanggalkan setiap beban di luar pintu gerbang, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita melangkah tanpa beban. Kita melangkah dengan rasa haus dan lapar, dengan kerinduan, dengan ucapan syukur yang tidak henti-hentinya. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan, memberikan kepada kita hikmat yang baru, agar kita semua mengerti setiap perancangan dan rencana Tuhan, agar kita memahami apa maunya Tuhan. Seperti Habil memberikan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang ia pandang baik. Mari menghadap Tuhan pada pagi hari ini, karena kita adalah instrumen surga. Kita adalah nada-nada surgawi. Karena Tuhan sangat mengingini kita pada pagi hari ini. Tuhan sangat mengasihi kita pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat, karena Tuhanlah yang berdaulat atas sesi pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memiliki acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Seringkali perjumpaan dengan Tuhan dimulai dengan rasa butuh, ingin diberkati, ingin disembuhkan,
ingin ditolong. Namun ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, rasa butuh itu digantikan dengan rasa haus dan lapar, dengan rasa rindu dan cinta. Mari kita selidiki hati kita, Bapak Ibu. Apa motivasi kita datang pada pagi hari ini? Apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Apakah karena kerinduan? Atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan daging? Untuk memenuhi keinginan-keinginan daging? Bukan karena merespon panggilan ilahi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki hubungan satu dengan yang lainnya, namun seringkali kita merasa dimanfaatkan. Teman, kerabat mungkin hanya akan hadir apabila mereka butuh kita. Apabila ada maunya. Bagaimana perasaan kita saat itu? Tetapi sayangnya itulah yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita datang bukan karena sebuah hubungan, bukan karena sebuah keinginan, dorongan hati, tapi karena kita butuh, karena kita perlu, karena kita ingin mukjizat, karena kita ingin surga, bukan karena ingin Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengingini kita. Tuhan ingin hati yang tulus. Tuhan ingin hati seorang mempelai. Siapakah yang ada di dalam diri kita saat ini? Siapakah yang menjadi leader kita, yang menjadi bos kita pada saat ini? Apakah datang karena rasa rindu? Atau kita datang karena kita perlu? Seringkali kita berdoa berseru-seru kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan, bukan karena sebuah kerinduan, bukan karena sebuah perasaan yang mendorong. Maafkan kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami selalu membawa agenda-agenda kami. Kami selalu membawa proposal-proposal kami. Kami datang dengan berusaha menyuap Tuhan. Berusaha menyenangkan hati Tuhan. Agar Tuhan dapat memberikan apa yang kami inginkan.
Maafkan kami ya Tuhan. Maafkan kami. Maafkan kami ya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Karena sebuah kerinduan. Karena sebuah perasaan yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah jiwa kita diam dan tenang. Biarlah hati kita memuji-muji Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus-menerus mengingat kebajikan-kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita dilepaskannya dari kebinasaan. Kita berharap, kita berdoa, bila saatnya nanti kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan tidak mengusir kita dan berkata, "Siapakah engkau? Aku tidak mengenalmu, pembuat kejahatan. Nyala daripadaku." Tapi kabar buruknya hal ini pasti terjadi, Bapak Ibu. Hal ini pasti terjadi. Karena kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, melakukan sesuatu tanpa nurut, tidak patuh kepada kepala yang adalah Kristus. Kita melakukan sesuatu karena ketidaktaatan. Bila pada pagi hari ini adalah momen yang terbaik, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Hanya mengerjakan apa yang Roh katakan. Hanya mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah bait sucinya. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Sekalipun Tuhan tahu kita hanya memanfaatkan Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Mari kita datang pada pagi hari ini. Karena perasaan kasih itu karena perasaan cinta itu kita datang kepada Tuhan. Karena belas kasih-Nya, sehingga kita dapat merespon panggilannya, merespon undangannya.
Mari milikilah hati yang menyembah. Sehingga ketika Tuhan datang, ia mendapati hati yang menyembah. Ia dapati di dalam kita betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Karena Ia Bapa yang setia, Raja damai. Karena Dialah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Tuhanlah yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik. Tuhanlah yang mempertemukan kita dengan orang-orang yang perlu bertemu dengan kita. Orang-orang yang membawa kita kepada kesempurnaan. Tuhan yang telah memisahkan kita dari orang-orang yang tidak memiliki dampak dalam pertumbuhan kita. Sekalipun Bapak Ibu merasa kecewa, merasa sedih saat ini, merasa ditinggalkan, merasa diasingkan oleh teman-teman, oleh sahabat, kerabat, bersukacitalah. Bersukacitalah karena Roh Kudus yang memisahkan kita dari mereka. Karena Roh Kuduslah yang memisahkan padi dengan sekam. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Jika orang-orang yang tadinya dekat dengan Bapak Ibu tiba-tiba menjauh, tiba-tiba hilang, itu karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Tuhan memisahkan gelap dengan terang. Jangan berkecil hati. Jika Tuhan mendidik kita, jangan berkecil hati. Siapakah seorang anak yang tidak mendapat hajaran dari bapaknya? Jika kita tidak mendapat hajaran dari bapak kita, maka kita bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Bapak, ibu, dan saya adalah anak. Untuk itulah Tuhan mendidik kita, memproses kita setahap demi setahap. Karena Tuhan memandang Bapak Ibu sanggup.
Bapak Ibu mampu melewatinya. Bersukacitalah. Bersukacitalah dalam kesesakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sekalipun dunia mengecewakan, bersukacitalah. Karena kita bukan milik dunia ini. Menjadi sebuah kewajaran kalau dunia menolak kita. Bahkan sahabat-sahabat rohani pun menolak kita. Karena kita bukan bagian dari dunia ini. Ingatlah bahwa Tuhan terlebih dahulu ditolak. Tuhan menyampaikan kepada kita dari awalnya agar kita tidak berkecil hati. Teruslah lepaskan pengampunan. Teruslah lepaskan kasih. Pada pagi hari ini, semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melakukan tindakan profetik. Yang membimbing kita kepada kedewasaan, menuju kedewasaan. Kita berdoa, kita berharap agar sakit penyakit kita disembuhkannya. Agar keuangan kita dipeliharanya. Tetapi apabila Tuhan tidak mengerjakan apa yang kita doakan, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Jika Bapak Ibu sudah memiliki iman yang radikal, kasih yang radikal, sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, sekalipun Tuhan tidak menjawab, tapi tetap memiliki hati, aku akan tetap menyembah Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, saya percaya kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa yang setia, Bapa yang memberi, sekalipun aku tidak meminta. Bapa yang tahu setiap kesusahanku, setiap problemku. Aku mohon kepadamu Bapa, bila pada pagi hari ini aku memperoleh jawaban apa yang aku doakan, aku memperoleh kesembuhan apa yang aku doakan, aku memperoleh pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.
aku dipeliharanya. Tetapi Tuhan, jika itu tidak aku dapati, Engkau tetaplah Tuhan yang setia. Engkau tetaplah Tuhan yang hidup. Sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doaku, tapi aku tahu hati-Mu Tuhan. Engkau mengasihiku. Sekalipun Engkau tidak memberikan apa yang aku minta, aku akan tetap menyembah-Mu. Karena aku mengasihi-Mu Tuhan. Bukan karena Engkau selalu memberikan apa yang aku minta, tetapi karena keberadaan-Mu. Aku butuh Engkau Tuhan. Karena keberadaan-Mu. Karena keberadaan-Mu sudah lebih dari cukup bagi hidupku. Aku sayang Tuhan. Sekalipun Engkau tidak mengabulkan apa yang aku doakan, biarlah hatiku terus mengasihi-Mu Tuhan. Rasakan kebahagiaan ini mengalir pada saat ini. Rasakan kasih-Nya hadir pada pagi hari ini. Terus mengalir, terus mengalir. Ya, terus mengalir. Buka hati, izinkan kasih-Nya mengalir. Izinkan Roh-Nya menguasai. Terus buka hati, terus buka hati. Terus buka hati, terus tenggelam. Terus tenggelam. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua pernah makan buah mentimun, bukan? Ketika buah mentimun itu direndam dengan air, garam, cuka, dan gula. Ketika buah itu direndam sesaat, maka buah itu tidak akan berubah. Tapi apabila buah itu direndam dalam waktu yang lama, mentimun itu akan berubah menjadi acar. Akan berubah rupanya, akan berubah rasanya, akan menjadi nikmat sekali. Demikianlah roh Bapak Ibu dan saya. Apabila kita direndam oleh kasih-Nya dalam waktu yang lama, seperti Musa bertemu muka dengan Tuhan. Dalam waktu yang lama, wajah Musa berubah. Perjumpaan dengan Tuhan membuat perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan menjadikan Bapak Ibu berkat bagi sesama. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Bapak Ibu menjadi jawaban atas doa orang lain. Menjadi jawaban
atas seru-seruan orang lain. Sekalipun kita berlinang air mata, tapi Tuhan inginkan kita menjadi sumber tawa untuk orang lain. Tuhan membentuk kita memiliki mental seorang mempelai, bukan mental hamba, bukan mental orang upahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakitmu sudah disembuhkan. Dadamu akan terasa hangat saat ini. Dadamu akan terasa hangat saat ini. Biarlah kasihnya itu mengalir pada pagi hari ini. Biarlah kasihnya itu mengalir pada pagi hari ini. Terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Yang sakit di dada, nyeri di dada, dadamu akan terasa hangat dan akan terjadi kesembuhan. Yang meriang-meriang, kehangatan Bapa akan hadir dan membawa pemulihan. Sebab kehadiran Bapa sudah hadir, membawa pemulihan. Yang berbeban berat dilepaskannya. Yang terikat hutang dilepaskannya. Yang terikat dengan dosa-dosa dilepaskannya. Yang terikat-ikat oleh pikiran-pikiran dosa-dosa percabulan, terikat ikatan-ikatan yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan, terlepas pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Be free. Terlepas. 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 Terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Bebas, terikat dari belenggu-belenggu dosa, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah lahir 2000 tahun yang lampau. Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan sudah menebus semua dosa-dosa kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan menebus kita dari sakit penyakit. Dan Tuhan sudah memahkotai kita oleh cinta kasih-Nya. Sebab orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti hatinya terpaut kepada Tuhan. Sebagai Tuhannya, menantikan keputusan Tuhan. Pengakuan Tuhan sebagai Tuhan akan membuat pikiran kita yang hanya berpusatkan kepada Tuhan Yesus saja. Dan Roh Kudus memberi instruksi demi instruksi apa yang harus kita lakukan. Hal inilah yang akan mendorong tindakan iman. Tindakan iman yang menakjubkan. Karena tidak berpusat pada kebutuhan dirinya sendiri. Tidak berpusatkan pada diri sendiri. Tidak egosentris. Izinkan Tuhan memakai hidup kita sebagai bejana kemuliaan-Nya. Bukan sebagai bejana kemurkaan-Nya. Seperti yang dilakukannya kepada Firaun dan Yudas. Janganlah berkecil hati.
hai kawanan domba Allah. Sebab dialah yang telah menebus kita, dialah yang telah melepaskan kita dari kebinasaan. Dialah yang memberikan hidup kekal kepada kita. Tuhan telah berjanji dengan tangan kanannya, dengan tangan kekuatannya. Sebab janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kisah Rasul 11 ayat 12 berkata, lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Janganlah kita berkecil hati, hai kawanan domba Allah. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Pada pagi hari ini saya berbicara di hadapan para gereja Tuhan, yang adalah bait sucinya, yang adalah tubuh Kristus. Lukas 17 ayat 6 dan 10 berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada masalah ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dasar laut. Maka badai itu, maka angin ribut itu, gelombang itu akan tenang. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ketika Tuhan berkata, jadilah sembuh, maka engkau akan sembuh. Bangkit dan angkatlah tilammu, lalu berjalanlah. Sebab anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam adalah tikar atau alas untuk tidur.
sebagai gambaran pasrah oleh keadaan, pasrah. Tuhan tidak inginkan kita menjadi orang-orang pasrah. Tuhan inginkan kita berserah. Sebab arti pasrah adalah tidak melakukan apa-apa. Tapi arti berserah adalah sebuah pekerjaan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang mengerjakannya. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wahai putra-putri Sion, wahai putra-putra Abraham, dengarkan kata-kata ayahmu, dengarkan janji kasih-Nya. Tuhan yang menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi hitunglah bintang-bintang jika kita bisa. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi berkeliaran di malam hari, tersesat dan sendiri di malam hari. Tidak ada apapun di bumi ini yang dapat membuat kita bertahan. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayap-Nya, Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi mengembara seperti orang asing ke ujung bumi. Tuhan mengirimkan kita penyelamat. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Sebab kita tidak punya gembala lain. Tidak ada Tuhan lain. Padang rumput hijau menunggu di Sion sekali lagi. Sebab Tuhan akan membawa kita pulang. Tuhan membawa kita ke rumah. Hai anak-anak Israel, kita tidak akan lagi berkeliaran. Wahai putri-putri Sion, putra-putra Abraham, jadi kita berdoa untuk perdamaian. Ketika kita melihat kepada timur, karena matahari terbit searah, tiba-tiba dan ganas, setiap nabi dan imam dan raja di kota orang kudus, mereka ditikam. Dan Allah memberikan putranya. Putranya juga ditikam. Kita akan meratapi Dia yang juga telah kita tikam. Tuhan mati untuk kita disalib.
namun kita juga menyalibkan Dia. Tapi jangan takut, hai putri-putri Sion. Wahai putra-putra Abraham. Ia akan membasuh kita dengan air dan darah. Ia akan mempersembahkan anak domba. Meski dosa kita merah seperti kirmisi, kita akan dibuatnya menjadi lebih putih dari salju. Ia akan bersama kita. Ia tidak akan pernah melepaskan kita. Adonai Elohim, Adonai Ehad, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita pulang. Wahai anak-anak Yerusalem, ia tidak akan lagi berkeliaran. Ia menetapkan hati dan pandangannya kepada Bapak Ibu dan saya. Wahai putra-putra Abraham, putra-putra Israel, bersukacitalah, karena kuk itu sudah terlepas daripadamu. Sakit penyakitmu sudah disembuhkannya. Hidupmu menjadi awet dan aman. Berjalanlah bersama Roh Kudus. Dengarkan apa yang kepala katakan. Sebab kepala dari kita adalah Kristus. Tuhan mendengarkan seruan suaramu. Tuhan memperhitungkan air matamu. Janganlah takut, hai kawanan domba Israel. Bukankah bunga bakung yang hidup untuk sehari lalu dilemparkan ke dalam api didandani Tuhan? Terlebih lagi dirimu. Bukankah burung pipit yang harganya begitu murah Tuhan pelihara? Terlebih lagi dirimu. Bersukacitalah pada pagi hari ini, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Roh-Nya ada bersama dengan kita. Sebab ada kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa
bersama-sama memperkatakan pengakuan iman bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Kristus Yesus adalah Tuhanku. Di luar Engkau Kristus tidak ada ilah yang lain. Saya percaya kepadamu Allah. Saya juga percaya kepadamu Tuhan. Engkau Yesus penebus saya. Engkau Yesus penyelamat saya. Engkau mati untuk saya. Engkau bangkit untuk saya. Engkau bangkit setelah merebut kunci alam maut dan memberikannya kepada saya. Ketika Engkau Tuhan Yesus tinggal bersama-sama dengan saya, sekarang saya berhenti dari melakukan sesuatu. Saya berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Saya sadar saya memiliki perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, sepenghidupan dan setingkah langkah. Karena Engkau menghendaki saya hidup bukan untuk diri sendiri. Tuhan, Engkau hidup di dalamku. Aku hidup di dalam Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini saya kembali dilahirkan baru. Saya mengikuti Engkau Tuhan. Saya di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saya. Ajari saya Tuhan, agar saya mati, agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui saya. Saya bersaksi, menyanyi, menyerukan nama Tuhan. Saya berdoa, bukan saya yang berdoa, tetapi Roh Kudus yang berdoa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena sekarang ya Tuhan, saya mengerti kehendak-Mu. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku dengan berbagai macam persoalan dalam hidup ini, agar Roh-Mu bangkit, agar Roh-Mu bebas berekspresi dari dalam hidupku. Pada pagi hari ini, aku bangkit bersama Engkau Kristus. Karena Engkau adalah hidupku. Engkau ada di dalam hidupku. Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah pribadiku. Engkau adalah kesabaranku, kerendahan hatiku. Aku gak marah-marah lagi ketika BBM naik, ketika harga telur naik, ketika harga sayur naik. Sebab Engkau di dalamku, Engkau kesabaranku. Aku gak marah-marah lagi. Aku gak takut sekalipun banjir di depanku. Aku gak takut. Aku gak lagi menertawai orang lain yang mengalami kesusahan di depanku.
Tapi Engkau Tuhan tampil di dalam hidupku, bergerak di dalamku, menggerakkan tubuhku, menggerakkan hatiku untuk menjadi penolong bagi mereka. Bantu aku Tuhan untuk gak egois, untuk gak ketawa kalau ada orang jatuh di depanku. Tapi aku memiliki hatimu, memberikan tanganku untuk menjadi penolong bagi mereka. Ya Tuhan, garaplah aku ke dalam dirimu, menjadi hidupmu, menjadi pribadimu, menjadi satu dengan Engkau. Tuhan, ajarilah kami kasih-Mu, sebab kasih-Mu itu lemah lembut. Kasih-Mu saling memaafkan. Ajarilah kami Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Aku memberkati mereka yang memberkatiku, dan aku juga memberkati mereka yang mengutukiku. Aku memberkati mereka yang membuatku tertawa. Aku memberkati mereka yang membuatku menangis dan menderita. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat-berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan. Tiba saatnya Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya lepaskan berkat damai sejahtera, kesabaran. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan. Terimalah pengurapan Roh Kudus. Terimalah minyak yang baru. Biarlah jiwa, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dalam persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama kita katakan amin.